kendala pencarian korban, serta bagaimana penanganan terbaik untuk warga korban longsor yang selamat. Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan atau Kampus Datinkom BNPB, Abdul Muhari. Selamat pagi, Pak Aam. Pak Aam. Selamat pagi, Pak. Mas. Ya. Mas Brahmana. Ya, baik. Pak Aam, kami kembali update informasi ataupun data terkait dengan jumlah korban yang berhasil ditemukan. Ini ada berapa, Pak, sampai pagi ini? Apakah masih sama dengan data yang kemarin Minggu sore, Pak? Ya, dari hasil laporan tim SAR gabungan di lapangan pada penutupan operasi SAR kemarin, sudah berhasil dievakuasi 25 body pack kantong jenazah, dan saat ini yang dalam proses identifikasi DVI itu ada 17, sehingga BPBD dan kami ini sudah menetapkan untuk korban meninggal dunia hingga pagi ini itu ada 17, 11 diantaranya sudah teridentifikasi dan 6 masih dalam proses identifikasi DVI. Ini termasuk dalam 25 body pack yang sudah dievakuasi kemarin, dan tentu saja proses identifikasi ini terus berjalan dan kita akan terus merilis nantinya perkembangan dari proses identifikasi korban atau body pack yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke DVI Polri. Yang pertama. Yang kedua, memang sebenarnya sejak hari pertama itu alat berat sudah digeser ke lokasi, Mas Brahmana. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, kondisi di lapangan itu material longsoran ini masih sangat lunak, sehingga agak membahayakan kalau misalkan alat berat langsung turun ke titik-titik pencarian korban. Sehingga untuk beberapa lokasi ada 2 site utama yang ditetapkan oleh tim SAR gabungan, itu secara dominan masih dengan cara manual, personil di lapangan menggunakan pompa dan alat manual. Tetapi memang kita harapkan alat berat yang ukuran kecil ini mulai menyisir sehingga bisa membuat alur-alur jalan yang cukup aman, karena seperti kita ketahui sampai kemarin pun itu masih ada longsor susulan. Jadi kondisi daerah operasi memang masih sangat labil. Pemerintah, BNPB, dan pemerintah daerah saat ini sudah mengerahkan 6 pesawat untuk modifikasi cuaca, khususnya di daerah Bandung Raya, untuk bisa mengoptimalkan operasi pencarian ini. Karena gangguan utamanya sebenarnya ada di cuaca. Kalau cuaca hujan, meskipun itu intensitas sedang, itu akan meningkatkan kembali debit air dari mahkota longsor sehingga cukup membahayakan pada tim yang berada di bawah. Ini sorti pertama untuk modifikasi cuaca sudah dimulai. Kita harapkan nanti pada saat operasi pencarian hari ini dilaksanakan, cuaca akan mendukung dan insya Allah ini juga akan memberikan hasil yang signifikan hari ini, Mas Brahmana. Baik, Pak Aam, kemudian untuk titik-titik yang akan menjadi fokus pencarian di lokasi, apakah sudah dipetakan, dan untuk luasnya, Pak, seperti apa luas yang harus dicari oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk titik-titik pencarian ini sudah dipetakan oleh tim SAR gabungan. Basarnas sendiri sudah melakukan pemetaan udara dari hari pertama. BNPB juga melakukan pemetaan udara dan relawan juga melakukan pemetaan udara, dan kita sudah overlay hasil pemetaan udara ini dengan kondisi sebelum kejadian sehingga kita tahu persis titik-titik di mana lokasi rumah-rumah yang sebelumnya ada yang berada di alur longsoran itu sudah teridentifikasi, dan ini yang dijadikan dasar oleh tim SAR gabungan untuk menentukan worksite A dan worksite B di titik pencarian utama. Dan di titik 2 titik utama ini juga 25 body pack itu dalam 2 hari itu ditemukan. Jadi secara umum titik operasi itu sudah sangat terpetakan dengan jelas. Memang kendala satu-satunya adalah faktor cuaca dan kondisi tanah material longsoran yang masih cukup lunak.
potensi longsor susulan masih ada. Ini yang kita coba antisipasi dengan modifikasi cuaca supaya operasi pencarian di lapangan lebih optimal, Mas Brahmana. Baik, dari mungkin komunikasi Anda bersama dengan BMKG, Pak Aam, bagaimana kondisi cuaca hari ini sekiranya? Untuk kondisi cuaca seperti disampaikan oleh BMKG sebelumnya bahwa hingga tanggal 27 Januari itu memang diprediksi intensitas cuaca di eh, Jabodetabek dan Jabar, Jateng pada umumnya ini masih akan didominasi dengan hujan intensitas sedang hingga lebat. Beberapa di antaranya dengan durasi lama. Nah, ini yang menjadi tantangan kami sehingga modifikasi cuaca pun tidak hanya armada pesawatnya yang kita tambah, tetapi durasi penerbangan dan sorti penerbangan juga kita optimalkan sehingga benar-benar kalaupun harus bekerja 24 jam seperti yang kita lakukan di awal tahun, kita akan lakukan supaya benar-benar intensitas hujan ini meskipun tidak bisa kita hentikan secara total, tapi bisa kita kurangi secara signifikan, Mas Preman. Oke, baik. Selain tentunya mencari korban yang masih hilang saat ini, ada juga korban selamat yang mengungsi, Pak Aam. Saat ini untuk data jumlah korban yang mengungsi ada berapa, kemudian ada di titik mana saja, Pak? Untuk jumlah korban mengungsi di hari pertama itu sekitar 150-an jiwa. Nah, ini yang kemudian disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, ini akan diberikan dana tunjangan untuk mengontrak rumah supaya pengungsi ini bisa segera menempati tempat atau mencari kontrakan yang lebih layak. Meskipun hingga saat ini kebutuhan logistik di lapangan ini sangat aman, artinya tercukupi dengan baik. Ada beberapa kondisi-kondisi yang kemudian setelah Gubernur Jawa Barat menyampaikan akan ada dukungan dana bantuan bagi pengungsi, ini juga secara sosial ini harusnya bisa segera membuat pengungsian ini bisa segera berkurang, dan ini yang kita harapkan dalam 1-2 hari ini supaya ketika dukungan anggaran atau dukungan bantuan dari pemerintah provinsi ini tersalurkan, maka saudara-saudara kita yang saat ini di tempat pengungsian ini bisa segera mencari tempat tinggal yang lebih layak dengan dana bantuan yang sudah disampaikan. Terlepas dari nanti dukungan ini, pemerintah sendiri melalui BNPB juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi bahwa memang nantinya untuk masyarakat yang rumahnya saat ini terdampak atau hancur atau tersapu oleh material longsoran yang nantinya akan kita petakan berada di daerah merah, ini akan kita relokasi, Mas Bremana, karena tidak mungkin akan dibangun kembali pada tempat yang sama. Kita harus memastikan bahwa pembangunan rumah rusak akibat bencana ini benar-benar bisa menjamin nantinya ke depan tidak terdampak bencana yang sama. Nah, skema relokasi sudah disampaikan. Kalau pemerintah daerah memiliki lahan yang cukup untuk satu site semua daerah terdampak, itu akan kita bangunkan. Tapi juga bisa dengan skema-skema, misalkan ada warga masyarakat yang mempunyai lahan di tempat lain di luar daerah merah dan ingin dibangun rumah di situ, itu juga akan kita akomodasi, Mas Bremana. Baik, berarti dipastikan tidak akan lagi dibangun di tempat yang sama untuk rumah mereka ya Pak ya. Tapi kemudian bagaimana dengan warga mungkin di radius sekian kilometer yang tidak terdampak tapi masih berada di zona-zona yang berbahaya, Pak Aam? Apakah juga akan direlokasi atau seperti apa, Pak? Saat ini kami berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga BMKG dan juga universitas. Kita akan membuat mapping ulang peta kawasan rawan longsor. Untuk data BNPB sendiri, sebenarnya yang sudah kita keluarkan dari tahun 2016, memang kawasan daerah Cisarua ini yang lebih ke utara, yang lebih naik itu merupakan daerah risiko longsor sedang hingga tinggi. Untuk daerah kota longsornya sendiri yang saat ini terdampak itu merupakan daerah risiko longsor yang tinggi. Nah, ini yang kita juga menghimbau pemerintah daerah
agar informasi-informasi potensi bencana yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita sampaikan ke daerah ini benar-benar bisa dipakai sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang. Sehingga ke depan kita harapkan tidak ada lagi eh, hal-hal atau kondisi-kondisi yang menimbulkan atau meningkatkan kerentanan bencana akibat tidak diakomodasinya asesmen atau kajian-kajian risiko bencana yang sudah dilakukan. Nah, untuk kondisi saat ini yang sudah terjadi di Bandung Barat ini, kita akan memapping ulang tidak hanya kawasan terdampak saat ini, tetapi juga kawasan yang berpotensi terdampak di masa depan. Ini juga akan kita sarankan untuk bisa dilakukan opsi relokasi. Jadi relokasi ini tidak hanya bagi mereka yang saat ini sudah terdampak, tetapi juga bagi saudara-saudara kita yang berpotensi terdampak baik itu di waktu-waktu dekat ataupun waktu di masa depan. Ini akan kita diskusikan dengan pemerintah kabupaten. Jadi kalau nanti kebijakannya ada satu lokasi, maka sekalian nanti kita akan diskusikan dengan masyarakat supaya yang saat ini tidak terdampak juga di masa depan juga kita pastikan tidak terdampak bencana serupa. Mas Bremana. Tapi paling tidak kalau untuk seminggu ke depan ini kan masih ada cuaca ekstrim ya Pak ya. Kita bicara pencegahan tidak hanya untuk nanti jangka panjang, tapi juga bagaimana dalam seminggu ke depan ini ada juga potensi yang sama untuk warga-warga yang tidak terdampak ataupun belum terdampak, tapi ada di wilayah rawan. Seperti apa kemudian komunikasi bersama warga yang saat ini masih tinggal di tempat mereka yang rawan, Pak? Iya, salah satu hal yang saat ini juga kita atensi adalah sangat banyaknya masyarakat yang dalam tanda kutip quote unquote itu menonton di lokasi pencarian. Ini juga sangat membahayakan karena lokasi pencarian ini pun masih merupakan daerah bencana. Ini juga kita sudah koordinasikan dengan aparat kepolisian setempat supaya masyarakat-masyarakat yang saat ini masih kita sangat memahami bahwa tentu saja masyarakat ingin melihat, mengikuti operasi pencarian. Kalau ada anggota keluarga yang hilang juga ini adalah hal-hal sosial dan psikologis yang memang kita juga bisa mengerti. Tetapi untuk mendekati daerah bencana ini juga tentunya dilarang. Nah, untuk 1 minggu ke depan tentu saja sementara masyarakat yang saat ini tempat tinggalnya masih berada di lokasi rawan bencana, meskipun bukan di lokasi bencana, ini juga kita sarankan untuk sementara masuk dalam skema dukungan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sehingga ada buffer zone, ada daerah buffer yang tidak hanya berbatasan dengan daerah yang terdampak saat ini, tetapi apakah itu dalam radius 50 hingga 100 meter kiri kanan daerah terdampak itu kita sarankan juga sementara untuk menghindari daerah atau pemukiman mereka supaya memastikan nanti sekiranya ada longsor susulan atau banjir bandang susulan karena material longsor ini masih sangat banyak dan kalau ada intensitas hujan tinggi ini akan menjadi banjir longsor susulan yang cukup membahayakan. Ini yang kita harapkan bisa dikeluar dulu dari lokasi terdampak dan di sekitar lokasi terdampak untuk memastikan bahwa seminggu ke depan atau sampai musim hujan ini selesai, masyarakat yang dari lokasi itu aman dari bencana susulan. Baik, Pak Aam, ini kemudian tentunya banyak sekali yang harus dilakukan baik BNPB maupun juga pihak-pihak terkait untuk bencana ini, dan dari BNPB juga sudah membagi dengan sejumlah klaster penanganan gitu ya Pak ya, mulai dari SAR, kemudian logistik, pemulihan dan beberapa yang lainnya. Ini bagaimana kerja dari BNPB, pembagiannya seperti apa dan progres dari masing-masing klaster ini seperti apa Pak? Untuk proses tanggap darurat saat ini, koordinasi lintas kementerian ini berjalan sangat kuat, sangat bagus. Tim SAR gabungan saat ini juga personil dari TNI Polri, potensi SAR dan relawan itu berjumlah tidak kurang dari 300 orang. Alat berat dari Kementerian PU juga optimal. Artinya proses lintas sektor yang dilakukan pada fase tanggap darurat ini kami pastikan optimal. Pimpinan negara juga sudah hadir, Bapak Wapres, Menko PMK kemarin hadir langsung melihat situasi di lapangan. Memang
PR kita hanya memastikan bahwa kondisi dari faktor-faktor pendukung seperti cuaca, alat berat, dan lain-lain ini bisa kita optimalkan supaya operasi pencarian dan keseluruhan operasi tangkap darurat ini berjalan efektif dan efisien. Baik, baik. Pak Aam, tentu tidak hanya di Bandung Barat saja, tapi juga di Jawa Barat. Ini yang kami dapatkan informasi juga dari sejumlah narasumber yang sudah kami wawancarai bahwa memang banyak sekali titik-titik rawan yang ada di Jawa Barat terkait dengan cuaca ekstrim yang terjadi. Di mana saja Pak yang kemudian sempat dipetakan juga oleh BNPB sekiranya yang masih beresiko tinggi untuk bisa terkena bencana di cuaca ekstrim yang terjadi beberapa waktu terakhir ini Pak? Ada dua kondisi. Pertama, untuk banjir ini adalah daerah-daerah di sepanjang Pulau Jawa pada umumnya untuk bagian tengah ke utara. Saat ini kita kita ketahui ada Karawang yang masih sangat masif akibat luapan dari Sungai Citarum dan beberapa titik tanggul yang jebol. Kemudian ada Kabupaten Bekasi, ada Kabupaten Tangerang, kemudian di Jawa Tengah ada Pekalongan, Pati, Kudus, Jepara, kemudian geser lagi lebih ke timur ada Pemalang dan kaki Gunung Slamet. Ini semua memang kalau kita lihat secara umum, Mas Bremana, ini untuk tengah ke utara itu potensinya adalah banjir, baik itu luapan sungai, titik-titik tanggul jebol maupun rob dari arah laut. Sedangkan untuk tengah ke selatan ini adalah longsor dan banjir bandang. Untuk Jawa Barat kami juga menghimbau Garut, Tasik itu juga harus waspada. Ke arah tengah ini Trenggalek, kemudian Pacitan dan seterusnya ke timur itu juga sudah harus waspada karena intensitas curah hujan tinggi ini sebagaimana prediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Januari, dan tentu saja kita dengan kesiapan dari pemerintah daerah khususnya, karena operasi tanggap darurat ini bisa akan optimal karena kalau fase-fase pra bencananya itu disiapkan dengan baik. Jadi dalam kesempatan ini kami juga menghimbau pemerintah daerah pastikan melakukan pengecekan alat, perangkat, personil, dan anggaran. Jika sekiranya diperlukan dukungan pemerintah pusat, segera tetapkan status siaga darurat dan segera diajukan kebutuhan-kebutuhan yang memang akan diperlukan jika kondisi kedaruratan terjadi, Mas Brahmana. Baik, banyak sekali daerah-daerah ya, baik di Jawa Barat maupun Jawa Tengah yang masih rawan sekali untuk terjadi bencana. Terakhir Pak Aam, untuk warga khususnya yang ada di sekitar wilayah Bandung Barat dan juga di sekitar lokasi longsor, imbauan Anda untuk mereka tentunya untuk menjaga keselamatan dari ancaman ataupun potensi longsor susulan seperti apa Pak? Pertama, bagi saudara-saudara kita yang memang saat ini berada di dekat lokasi bencana, kami menghimbau tolong jangan mendekati lokasi pencarian atau jangan mendekati lokasi daerah operasi atau daerah terdampak longsor. Ini masih sangat berbahaya. Terkadang longsor susulan bisa terjadi sangat cepat dan titiknya kita tidak bisa duga. Jadi kepada saudara-saudara kita yang saat ini ada di lokasi longsor Cisarua, tolong berikan ruang dan lokasi ini kepada tim pencari supaya bisa lebih optimal. Masyarakat agar mundur dulu, mencari tempat yang lebih aman. Dan kalau terjadi hujan dengan durasi sedang hingga tinggi, lebih dari 1 jam, segera menghindar bagi mereka yang ada di kelerengan, mereka yang ada di titik-titik yang minim vegetasi, segera menghindar dan mencari tempat yang lebih aman. Karena karakteristik dari soil, karakteristik dari tanah di sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, bagian tengah selatan ini adalah tanah gembur, porositasnya tinggi. Jika terjadi hujan intensitas sedang atau tinggi dalam durasi lebih dari 2 jam, itu sangat mudah terjadi saturasi penyatuan antara air dan tanah sehingga sangat kemungkinan terjadinya longsoran. Jadi sekali lagi, kalau hujan lebih dari 2 jam, segera menyingkir ke tempat yang lebih aman. Ya. Kewaspadaan dan juga kesadaran dari warga untuk menjaga keselamatan
kita harus terus sosialisasikan Pak, dan juga kita harapkan pencarian hari ini lancar, cuaca mendukung dan seluruh korban yang dinyatakan hilang bisa segera ditemukan. Terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Am.